siang, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, lebih baik terdahulu kita situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam pada abad 16 dan 15 di wilayah Nusantara terdapat perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan ini disebabkan karena persebaran agama Islam dan sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan. Dari masa kejayaan Buddha ke masa perkembangan agama Islam, pada saat bermunculan kerajaan-kerajaan Islam ini, banyak juga yang menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan tersebut dikarenakan oleh faktor geografis, kesenian, keyakinan masyarakat, perekonomian, dan sastra. Persebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing seperti Arab, India, Cina yang telah beragama Islam dan bertempat tinggal secara permanen di wilayah Indonesia melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Ada 4 teori tentang Islam di Indonesia, yaitu India, Arab, dan Persia, Cina. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Strateginya itu di seluruh wilayah Indonesia secara periodik bertahap dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Strateginya itu dalam berbagai media atau jalan, baik melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan ajaran sufi, juga melalui kesenian. Strategi perdagangan melalui media itu pada abad 7 hingga 16 Masehi. Dan perkawinan, perdagangan muslim yang masuk di Indonesia dilihat dari segi ekonomi yang mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Yang politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintah. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contohnya di Maluku dan Sulawesi. Selanjutnya pendidikan, penyebaran agama Islam melalui pendidikan, yaitu pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islam di Indonesia.
Yang kelima, kesenian. Kesenian yang paling terkenal ialah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu tahap kelahiran perdagangan Muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Pada masuknya Islam di Indonesia sejak abad 7 sampai 13 Masehi dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi pada 1327 Masehi yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Campa, Kamboja, dan Vietnam. Yang kedua, tahap bentuknya kerajaan Islam pada abad 13 sampai 16 Masehi. Pada fase ini ditandai munculnya pusat kerajaan yang ditemukan makam Malik Al-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara, yang diangkat tahun 696 Hijriah sampai atau 267 Masehi, merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Yang ketiga, tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berburu ke pusat pendidikan Islam, seperti Ternate yang berburu di Giri Gresik. Agama ini yang berpusat di Pasai tersebar luas di Aceh, di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, dan Banjarmasin dan Lombok. Baik, dari yang disampaikan antara yang kurang lebih. Yaitu masyarakat Indonesia pada saat itu masih kental dengan pengaruh agama Hindu-Buddha dan masih juga menganut kepercayaan nenek moyang, agama nenek moyang. Ada lagi yang ingin ditanya? Baik, Ibu rasa tidak ada lagi yang ingin ditanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.